Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya Haironi Salaraf di Bincang Hari Ini. Sebelum kita memulai tema yang akan dibahas, kami ingat kembali kepada pemirsa Setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan Facebook kami @kreatifsultantv, juga beberapa tayangan yang akan ditayangkan secara streaming di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau pernah aktif menjadi aktivis 98, kemudian juga membuat Forkot. Beliau adalah Mas Agung Wibowo. Selamat pagi, Mas Agung. Ya, Mas Agung, pagi ini kita akan membahas tentang isu-isu politik dan kekhawatiran nanti di 2024. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin kita boleh tanya-tanya tentang Mas Agung sendiri nih. Boleh. Gimana, sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terkait tentang Forkot, mungkin masyarakat belum ada yang tahu nih, Forkot itu apa sih Mas sebenarnya? Forkot itu adalah organisasi aksi mahasiswa ketika 1998. Tapi sebelum menjadi Forkot dulu namanya adalah Komunitas Mahasiswa Sejabotabek. Itu yang mencetuskan nama itu adalah kawan kita juga, Rarang Kuti, anak UIN yang sekarang jadi Direktur Lingkar Madani lah. Ya kan, karena dia memang sekarang menjadi salah satu peneliti lah ya, salah satu pengamat dan lainnya. Ini banyak juga kawan-kawan yang menjadi aktivis pada masanya. Nah, bicara tentang Forkot sendiri, itu adanya pasca pendudukan MPR DPR 98, 21 Mei, itu baru ada yang namanya Forum Kota. Ya kan, karena kesepakatan kita bersama bahwa secara organisasi kita adalah egaliter, keputusan diambil dalam rapat, simpul semua masing-masing kampus, terakhir kita itu punya sekitar 56 kampus swasta. Sebenarnya berdirinya Forkot ini juga latar belakangnya karena kegelisahan kita terhadap dalam tanda kutip kebesaran beberapa kampus yang ada di Jakarta, terutama UI, dan kampus-kampus negeri lah. Sehingga kita bersepakat dengan beberapa teman-teman kampus swasta dulu untuk membangun sebuah organisasi yang memang sebenarnya sudah lama. Perjalanan itu dari tahun 94, 95, 96, 97, sehingga di 98 kita mempunyai momentum untuk melakukan aksi massa besar, pendudukan MPR DPR, sehingga menghasilkan rezim Orde Baru, tirani Orde Baru, Soeharto jatuh. Untuk saat ini kalau Forkot ini sering lebih ke forum diskusi atau gimana Mas? Forkot itu saya sudah meninggalkan Forkot itu semenjak tahun 2000 tahun 2000, karena saya pasca student, saya tidak mungkin lagi bergabung dalam gerakan mahasiswa, sehingga kita sebagian besar teman-teman yang notabene sudah pasca mahasiswa itu mengambil ke jalur yang lain, entah bekerja ataupun sebagai aktivis partai, yang masuk ke partai aktivis buruh. Jadi teman-teman diaspora aja kemana-mana semuanya. Gitu. Tapi Forkot itu juga bisa dijadikan untuk tempat komunikasi publik mungkin Mas? Atau lebih ke forum komunikasi dari bagian kelompoknya aja? Nggak, kalau sekarang yang saya tahu ya Forkot memang sudah nggak ada. Oh, udah nggak ada? Udah nggak ada. Gitu loh. Karena memang ketika saya tinggalkan tahun 2000 itu, ya saya anggap ya saya sudah bagian dari Forkot lagi, mungkin masih diteruskan oleh teman-teman beberapa teman-teman muda. Mungkin terakhir itu di tahun 2001, 2022 mungkin masih ada, gitu kan. Sehingga ya sampai sekarang Forkot ya sudah selesai begitu aja. Karena memang organisasinya bukan organisasi yang memang organisasi tanda kutip ya. Dulu kita dibilangnya organisasi tanpa bentuk, nggak punya ada RT dan segala macamnya. Bukan kayak organisasi-organisasi mahasiswa lainnya gitu. Ini hanya itu aja, hanya kumpulan teman-teman aktivis yang memang concern terhadap isu-isu sosial, ekonomi, ya kan, politik. Karena kita kan juga bergeraknya dulu kan kita melakukan kerja-kerja advokasi non litigasi ke masyarakat dulu. Karena memang agak sulit lah ya. Karena kita berharap bahwa kampus itu bukan menara gading. Jadi masyarakat pada waktu sebelum 98 dulu sangat sulit untuk mendapatkan akses advokasi selain teman-teman di LSM ataupun LBH, sehingga kita butuh advokasi non litigasi itu dari teman-teman mahasiswa yang menjadi aktivis yang sekarang mungkin sudah ada di kekuasaan ataupun berada di luar kekuasaan.
Tapi berbicara tentang isu-isu politik dan kekhawatiran di 2024 mendatang ya Mas ya. Yeah. Mungkin Mas sebagai backgroundnya dari aktivis 98, kemudian juga membahas tentang isu-isu politik, gimana sih Mas melihat politik saat ini dan mungkin ada gambaran kah untuk di 2024 mendatang tuh akan seperti apa politik Indonesia? Kita dengan beberapa teman-teman membangun sebuah gagasan, menginisiasi konsolidasi demokrasi aktivis 98 yang sebagian besar itu adalah teman-teman simpul di 98 di berbagai organ. Ada yang di Forkot, ada yang di FKSMJ, ada yang di Famred, ada yang di Front Kota, ada yang di Karat, ada yang di Komrat. Jadi memang kita berkumpul dalam rangka kemarin menginisiasi isu yang dilontarkan oleh salah satu legislatif kita, yaitu Mas Bambang Susatyo, bahwa perpanjangan masa jabatan dan Pak Lanyala Mataliti, bahwa sebagai aktivis 98 bicara tentang demokrasi kita harus patuh dan taat terhadap hukum dan konstitusi. 5 tahun sekali itu harus ada yang namanya pemilu. Jadi kita sudah tidak ada tawar-menawar lagi tentang perpanjang masa jabatan dan isu 3 periode. Nah, dari sini kita melihat apapun bentuknya yang dilakukan sekarang, kayak kemarin juga terlontar lagi oleh Mas Bambang juga, bahwa saya hanya tinggal ketuk palu tergantung partai-partai untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 dan segala macam. Ini kan ya kita nggak tahu lah apakah ini memang sebuah proses kemunduran demokrasi atau sebuah kemajuan demokrasi. Ini yang pertanyaan kita ke depan, bahwa harusnya kita yang notabene aktivis itu harus tetap mengawal proses demokratisasi ini berlangsung dengan baik, aman dan lancar. Dan kita sebagai aktivis juga harus menjaga konstitusi agar tidak dikhianati. Sehingga kita wajib bertanya kepada siapapun juga, sebagai warga negara manapun juga, di mana posisi kita ketika konstitusi dikhianati dan demokrasi dirusak oleh elit-elit politik. Itu aja. Oke, kan kalau misalnya dilihat sekarang kan udah mulai gencar ya Mas ya, kelompok-kelompok tertentu, kemudian ada penolakan secara terang-terangan, kemudian pengusungan orang-orang tertentu terhadap politik-politik saat ini nih Mas nih. Kayak yang paling ramai kan kemarin sempat dibahas tuh, orang-orang mungkin kesannya kayak kepo ya Mas ya, pengen tahu apa sih yang ditanya Surya Paloh ke Pak Jokowi, terus gimana nih tentang Anies dan segala macamnya. Kemudian ada kelompok-kelompok yang bilang enggak, tetap Anies. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara nyata, sebetulnya apa sih kekhawatiran tuh tentang Anies gitu? Kok kesannya kayak banyak sekali orang-orang yang bertentang dengan Anies? Ya kan banyak isu-isu yang beredar yang dilontarkan oleh kelompok, biasanya selalu begitulah ya. Pro dan kontra itu selalu ada dalam proses demokratisasi. Tapi harapan kita proses konsultasi ini tidak harus dilakukan dengan cara-cara yang unfair. Politik hoak, politik fitnah dan lain-lainnya. Bicara Bapak Anies misalnya, Bapak Anies itu terkenal ya selama ini di kelompok-kelompok tertentu adalah sebagai Bapak politik identitas. Di tahun 2017 lah itu ketika pertarungan gubernur antara Pak Anies dan Pak Ahok. Ketika Pak Ahok kena ayat Al-Maidah, Pak Anies kena dengan gubernur mayat, sehingga timbullah cebong dan kampret yang lain-lain segala macamnya. Nah, kalau bicara politik identitas kan identitas nggak hanya agama, suku identitas, laki perempuan identitas. Gitu. Ya, jadi apa yang harus kita takutkan? Nanti juga apa ya? Sekonyong-konyong itu bahwa kalau seandainya Pak Anies jadi, kondisi Indonesia berdarah-darah. Pak Anies jadi FPI dan HTI berkuasa misalnya gitu. Atau seandainya Pak Ganjar nanti jadi, kelompok-kelompok merah nasionalis dan PKI muncul lagi isu itu. Ketika Pak Prabowo nanti jadi, ya kan diungkit lagi isu 98-nya kan kayak gitu. Jadi kita maunya itu fair lah dalam tanda kutip. Kita boleh mengkritik, jangan nyinyir gitu loh. Karena sekarang itu kebanyakan aktivis yang sudah menjadi buzzer tanda kutip, ya kan, secara sadar atau tidak sadar, mereka tidak mengkritik, tapi mereka nyinyir. Wah, si Anies tuh begini, Ganjar tuh begitu, Prabowo tuh begini, Erick Thohir tuh begitu. Jadi nggak fair dalam tanda kutip, loh majukan dong. Kalau memang kalian masing-masing punya calon yang didukung, silahkan. Sama kayak kemarin, kan kita kepo. Ketika Pak Jokowi manggil Surya Paloh, Pak Surya Paloh, ya kan? Itu kan urusan mereka berdua. Hanya mereka berdua yang tahu dan Tuhan, bukan kita. Seolah-olah kita jadi pengamat. Wah, Pak Jokowi menekan Pak Surya Paloh supaya tidak mencalonkan Anies.
Sehingga Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Erlangga KIB, ya kan, ingin menggabungkan antara KIB dengan koalisi Indonesia Perubahan gitu misalnya. Ya padahal kita siapa tahu aja, ini kan sebenarnya alhamdulillah saja bahwa silaturahmi mereka terbangun kembali. Bagaimanapun juga Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh itu adalah negarawan, bapak bangsa, satu presiden, satu ketua partai. Mereka berkoalisi untuk menangkan Pak Jokowi pada tahun 2019, kan gitu. Komunikasi mereka terhambat, ya itu bisa kita lihat banyak tuh ketika ulang tahun Nasdem Pak Jokowi nggak hadir, ulang tahun Golkar Pak Surya Paloh nggak dipeluk, kayak begitu kan, ya kan. Terus Pak Surya Paloh juga tidak hadir ketika nikahnya Pak Jokowi, anaknya Pak Jokowi gitu kan. Nah ini kan ada ketika mereka bertemu, ya alhamdulillah. Siapa tahu mereka gini lah, kalau kita bicara positifnya, siapa tahu mereka sebagai negarawan, mereka berpikir bagaimana sih kita membangun Indonesia ke depan. Betul. Ya kan, banyak program-program saya nih Pak Jokowi misalnya yang memang belum terlaksana dan belum jalan. Gimana dengan proyek IKN, gimana dengan yang lain-lain. Yang terpenting bagaimana Indonesia ke depan itu menjadi bangsa yang hebat, kan itu. Kita berpikirnya baik aja, jangan yang jelek-jelek gitu. Itu aja. Oke, melihat Mas yang juga mungkin sudah sudah lama sekali aktif di dunia melihat bagaimana dunia politik, banyak yang bilang bahwa politik itu seperti berdramaturgi gitu, Mas. Betul nggak sih, Mas, kalau politik itu seperti berdramaturgi? Iyalah, jadi gini, secara logikanya kita pahami bahwa politik sekarang itu ibarat rumah kaca. Hari ini kita nangis, besok kita bisa tertawa. Jadi selama masing-masing itu punya kepentingan, politik itu kan kepentingan. Betul. Tidak ada musuh yang abadi dalam politik, yang ada kepentingan abadi. Itu harus dipahami oleh semuanya, apapun bentuknya. Dan itu aja. Ya siapa tahu aja kayak misalnya Pak Jokowi tidak suka Anies misalnya. Ya siapa tahu aja mereka berdua kalau malam suka telepon-teleponan, Pak Anies gimana? Kan nggak mungkin presiden tidak punya nomor telepon HP-nya mantan gubernur, kan punya dulu kan, bagaimana juga anak buahnya dulu kan Pak Anies itu. Pak Anies dengan Pak Ganjar sama gubernur, masa nggak punya nomor telepon? Pasti punya lah. Pak Prabowo dulu bagaimana dekatnya dengan Pak Anies. Ya siapa tahu aja mereka semuanya itu telepon-teleponan kalau malam atau kongko kan gitu. Ya kita berpikir yang baik aja lah. Jadi politik itu tidak harus menakutkan. Makanya pesan saya buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Politik itu secukupnya. Berkawan itu selamanya. Karena kita hidup tidak dari politik kok. Itu aja. Cuman kadang yang lebih lucunya adalah ketika yang tadi Mas jelasin, mungkin mereka di belakang telepon segala macam, justru kita masyarakatnya nih yang ada tonjok-tonjokan, adu argumen, terus membela seolah-olah. Itu kan seperti tahun 2019, 2014, 2019, pasca 2017 lah. Itu jelas tuh dari mulai cebong, kampret, sekarang berganti jadi bipang dan kadrun. Iya kan? Nah ya aku bingung yang aktivis-aktivis sekarang juga. Baik aktivis yang berada di kekuasaan dan di luar kekuasaan, ya kan? Ini seolah-olah menjadi bagian dari itu, tidak mengkritik tapi malah nyinyir satu sama lain. Gitu loh. Seharusnya sebagai aktivis menetralisir lah ya. Bagaimana kita menatap bangsa Indonesia ke depan, minimal walaupun kita yang tidak merasakan, tapi kan anak cucu kita yang merasakan nanti. Kemajuan bangsa ini kan nanti. Ya umur saya taruhlah, umur saya sekarang sudah hampir setengah abad. Kalau dalam kontrak di dunia itu paling 13 tahun lagi, 63 tahun udah selesai, udah tamat. Ya kan? Toh anak kita nanti semuanya, cucu kita nanti. Kan itu aja. Sampai apa ya? Ya kita nggak tahu lah. Kayak misalnya isu kemarin perpanjangan gitu misalnya kan. Ya mungkin isu perpanjangan menunggu sampai Kaisang siap jadi presiden. Kan kayak gitu-gitu. Gibran jadi presiden, Kaisang jadi gubernur, Jan Entes jadi wali kota. Ini kan hal-hal yang nggak perlu diomongkan dan segala macam. Itu kan menjelek-jelekan, nggak bagus lah. Politik menjelekkan itu nggak bagus dalam proses membangun demokrasi yang sedang kita bangun selama 25 tahun. Dan kita juga mengingatkan buat teman-teman aktivis 98. Tahun ini adalah 25 tahun reformasi. Apa yang sudah kita lakukan? Buat kemajuan, kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia seperti yang kita cita-citakan di tahun 98 dulu. Ini harus tetap kita jaga, merawat demokrasi dan menjaga konstitusi. Itulah adalah yang memang harus kita lakukan. Sebagai pejuang reformasi di tahun 98, mungkin sampai saat ini juga Mas Agung bisa melihat gambaran banyak sekali warna yang terjadi saat ini ya Mas di politik. Yang tadi politik identitas, kemudian adanya keturunan-keturunan mereka yang ikut maju di politik. Sebenarnya kan itu bukan satu masalah ya Mas sebetulnya selama itu punya kualifikasi.
Ya, gini lah, undang-undang kita tidak pernah melarang siapapun untuk maju menjadi anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur, presiden sekalipun. Iya kan? Karena memang tidak ada undang-undang yang melarang itu. Karena setiap individu yang tinggal di negara Indonesia itu berhak dipilih dan berhak memilih. Ini kan proses demokrasi. Bupati itu dipilih oleh rakyat, wali kota dipilih oleh rakyat, DPRD dipilih oleh rakyat, DPR dipilih oleh rakyat, presiden pun dipilih oleh rakyat. Ya kan? Cuma permasalahannya sekarang adalah bicara etika politik. Ya. Sekarang banyak kok yang suaminya anggota legislatif, DPR RI, istrinya bupati atau istrinya wali kota. Ya sekarang nggak usah jauh-jauh lah, misalnya Pak Presiden Jokowi, anaknya jadi wali kota, mantunya jadi wali kota. Itu undang-undang tidak melarang. Gitu loh. Hukum kita tidak pernah melarang. Itu hak. Tapi secara etika mungkin itu apa ya? Jadi menggambarkan, menunjukkan bahwa kekuasaan itu harus begini. Misalnya gitu. Ini kan banyak tulisan-tulisan juga bagaimana sih zamannya Pak Harto dulu dengan sekarang gitu kan. Iya kan? Lah karena memang undang-undangnya kita begitu. Dulu ya Pak Harto nggak pernah anaknya jadi wali kota. Walaupun itu dipilih loh. Ya kan? Itu dipilih oleh DPR, tidak dipilih oleh rakyat. Tapi ini kan bicaranya dipilih oleh rakyat. Ya sah-sah aja nggak masalah. Mau nanti misalnya Kaisang mau maju lagi jadi wali kota Solo dan Gibran mau maju menjadi gubernur, ya silakan saja. Selama undang-undang itu tidak pernah melarang, kita tidak pernah bisa untuk melakukan itu. Karena kita tetap taat pada hukum dan konstitusi. Itu aja. Kan sekarang juga banyak tuh Mas meme-meme karikatur yang keluar gitu, enak zamanku toh yang kayak gitu seperti itu. Mas sendiri yang mengalami hal itu, betul gak sih kalau dulu tuh ternyata jauh lebih enak dibanding sekarang, atau mungkin justru ada kelompok-kelompok tertentu yang memang merindukan masa-masa itu? Kalau bicara itu pasti ada, dalam tanda kutip ini 45, 65, 98 tahun pergantian kekuasaan seperti itu. Tahun 65 ketika zaman Pak Harto bicara pasti akan bicara enakan tahun zaman dulu. Padahal tahun itu banyak konflik loh. Dari 45 sampai 66 itu konflik kita banyak. Agresi militer Belanda, belum lagi ada pengkhianatan DITII, ya kan? Terus ada PKI dan segala macam 48. Nah, ketika zamannya Pak Harto, ya kan? Mungkin mereka kan beranggapan enak zaman saya dulu. Sama kayak misalnya 98 nih. Setelah Pak Harto sudah turun, orang akan merindukan suasana pada zaman itu. Kayak saya nggak usah jauh-jauh. Ketika saya zaman 98 itu masih kuliah. Atau masih SMA. SD, SMP, SMA kan di tahunnya Pak Soeharto. Gitu loh. Ya emang enak zaman itu. Ya kan? Duit tinggal minta sama orang tua. Main ada, segala macam. Cuman permasalahan ada beberapa yang memang terhambat. Kayak proses demokrasi. Itu terhambat. Nggak boleh ngeritik sedikit hilang. Ya kan banyak peristiwa-peristiwa tuh kayak Petrus untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga, ada Petrus yang sekarang kita nggak tahu ya kan secara prosedur hukumnya seperti apa. Belum ada ketika 98 ada penghilangan paksa terhadap beberapa aktivis yang sampai sekarang hilang, termasuk teman saya Suyat gitu loh, Sadeli dan yang lain-lainnya. Sampai sekarang nggak ketahuan itu mana rimbanya. Ya kan kasus Marsina, Kedung Ombo, kasus perampasan tanah pada waktu banyak sekali yang diadvokasi sama teman-teman mahasiswa. Ya. Kalau bicara enak dulu memang lebih murah, dulu makan cuma 100 perak dapat. Tapi kan setiap masa itu pasti adalah perbedaan-perbedaannya. Dulu nggak kenal yang namanya TikTok, nggak kenal yang namanya handphone. Dulu mau nelfon pun kan telepon interlokal kan. Sekarang lebih gampang oleh teknologi. Cuman permasalahannya adalah mungkin bagi anak-anak sekarang, enak zaman sekarang, nanti coba deh 10 tahun, 20 tahun ke depan, pasti akan merindukan hal yang sama. Merindukan zaman tahun 60-an, 70-an, orang-orang tua kita ya. Sama kayak saya merindukan zaman-zaman dulu ketika kita masih bersama, kita masih nongkrong bersama, demo-demo bersama, ya kan, teriak gantung Soeharto, adil Soeharto. Tapi ketika sekarang kita sudah berpisah jalan, kan gitu. Ada kerinduan-kerinduan, tapi bukan kerinduan pada zaman pemerintahan tirani, gitu loh, anti demokrasi dan cenderung fasis, gitu loh. Karena kan selama 32 tahun dikuasai oleh ABG, ya kan. Gitu loh. ABG itu ABRI, birokrasi, dan Golkar. Gitu loh. Oke, baik Mas. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita break sebentar teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini Sultan TV.